Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan peserta BIMTEK pelatihan Komite Pembelajar Sekolah Penggerak untuk jenjang PAUD. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan in-house training, yang mana ini adalah menjadi tugas kita di dalam pelatihan di hari yang ke-9 ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar sehingga kita dapat menuangkan ide-ide gagasan kita di dalam diskusi ini. Nah, nanti ada session-session dari para peserta Bapak Ibu untuk menyampaikan materi-materi untuk kita diskusikan bersama. Nah, perlu kita sepakatan bersama bahwa ini memang waktunya kita terbatas sekitar 30 sampai 40 menit, maka tiap orang untuk menyampaikan waktunya sekitar 5 atau 6 menit. Nah, untuk itu mari kita saling mengingatkan ketika teman kita melaksanakan pemaparannya. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu langsung saja saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Pertama, pada saat ini saya akan membawakan tentang tolong Bu Andi nanti tampilkan materi yang akan saya bawakan itu nanti terkait dengan komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan, yaitu komponen utama yang ditinjau selama komponen utama yang ditinjau setiap 4 sampai 5 tahun. Komponen-komponen apa saja itu yang termasuk dalam kurikulum di satuan pendidikan, yaitu yang meliputi satu karakteristik satuan pendidikan, meliputi gambaran keunikan sekolah, peserta didik, sosial, budaya, guru, teknik, program keahliannya. Kemudian yang kedua, visi dan misi dan tujuan. Visi adalah menggambarkan peserta didik yang menjadi sumber dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Kemudian yang kedua, nilai-nilai yang mendasar penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Kemudian misi. Misi itu meliputi untuk menjawab bagaimana sekolah mencapai visi. Yang kemudian yang kedua, nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Kemudian yang berikutnya tujuan. Tujuan itu di antara yang pertama, tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, tujuan menggambarkan tahapan-tahapan penting yang selaras dengan misi. Kemudian yang ketiga, strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang keempat, kompetensi karakter yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut. Nah, yang berikutnya, komponen yang berikutnya adalah 3, pengorganisasian, yaitu meliputi cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu, yaitu beban belajar, cara sekolah mencapai mengelola pembelajarannya untuk mendukung capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila. Ya, ini meliputi nanti kegiatan intrakurikuler yang berisi muatan pelajaran dan muatan tambahan lainnya, khusus untuk di pendidikan dasar dan menengah. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, menjelaskan pengelolaan proyek mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Yang kemudian yang ketiga, praktek kerja lapangan atau PKL, ini khusus SMK. Nah, untuk pendidikan di PAUD, yaitu menyiapkan peserta didik agar memiliki pengalaman ketika bermain di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang terakhir, ekstrakurikuler, ini adalah gambaran ekstrakurikuler dalam bentuk matrik. Dan nantinya akan diterapkan di dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, komponen berikutnya yang keempat, rencana pembelajaran. Nah, ini untuk itu rencana pembelajaran ruang lingkupnya yaitu menggambarkan pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Nantinya guru akan menyusun rencana pembelajaran untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Kelima, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, ini adalah menjadi tugas kita sebagai pengawas dalam melaksanakan pendampingan di sekolah binaan kita masing-masing. Nah, yang terakhir ada lampiran. Pada lampiran ini nanti ada contoh-contoh RPP termasuk dengan yang akan dilaksanakan di sekolah menyangkut dengan tema dan subtema dan pembelajaran lainnya terkait dengan pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, mungkin ini paparan yang dapat sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin daripada peserta ingin ada yang bertanya, kami persilakan. Langsung saja Bapak Ibu mengajukan pertanyaannya.
Di unmute, Bu Andi. Suaranya Bu Andi nggak kedengaran. Baik, tadi Bapak Solihin menyampaikan bahwa ada capaian pembelajaran. Ya, apa sih yang dimaksud capaian pembelajaran, Pak? Ya, baik. Terima kasih Bu Andi Radiana telah menyampaikan pertanyaannya. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Istilah capaian pembelajaran kerap kali digunakan bergantian dengan kompetensi, meskipun memiliki pengertian yang berbeda dari segi ruang lingkup dan pendekatannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan capaian pembelajaran. Ya. Baik, Bapak Ibu, kasih, untuk Pak. Selanjutnya, untuk menghemat waktu kita juga, kita akan menyampaikan paparan berikutnya yang akan disampaikan oleh Bu Andi Radiana. Kepada Ibu, kami persilakan dengan waktu 5 menit. Untuk itu dihitung mulai dari sekarang. Terima kasih Pak. Untuk kali ini kegiatan IHTI yang akan saya sampaikan yaitu prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Adapun pengantar penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan yaitu kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Nah, adapun pengertian kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kemudian adapun komponen dalam kurikulum itu disusun untuk membantu proses berpikir dan pengembangan pembelajaran di satuan pendidikan. Dalam pengembangannya dokumen juga merupakan hasil refleksi untuk semua unsur pendidikan di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, berpusat pada peserta didik, yaitu maksudnya pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi kebutuhan, perkembangan, dan tahap belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Prinsip kedua, kontekstual. Maksudnya menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, dan menunjukkan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, yaitu esensial. Maksudnya memuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan, baik itu bahasanya, yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah untuk dipahami. Yang keempat, akuntabel. Maksudnya dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya. Baik, Ibu, waktunya 1 menit lagi. Ya, demikian yang saya sampaikan untuk prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, terima kasih kepada Bu Andi Radiana telah memaparkan pematerinya. Untuk itu mungkin Bapak Ibu peserta ingin ada mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Langsung saja, Bu. Dalam penyusunan kurikulum operasional pendidikan ada prinsip akuntabel. Bisakah Ibu memberikan contoh prinsip akuntabel tersebut? Ya, baik. Terima kasih Bu Linda. Contoh untuk prinsip akuntabel di sini karena berbasis data, jadi harus jelas ya, harus dapat dipertanggungjawabkan termasuk di dalamnya bagaimana jumlah peserta didik di dalam pendidik dan tenaga pendidikannya, sarana dan prasarananya, termasuk juga mungkin di dalamnya adalah bagaimana tentang
latar belakang daripada orang tua peserta didik itu sendiri. Seperti itu barangkali Ibu harus nampak dan Ya, terima kasih atas pemaparan dan jawaban yang diberikan Bu Andi Rasiana. Untuk selanjutnya kita beri kesempatan Ibu Julin Linda untuk menyampaikan pematerinya dengan waktu durasi selama 5 menit. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baiklah, dalam in-house training kali ini saya akan menyampaikan materi tentang komponen-komponen yang harus ada dalam suatu modul ajar. Apa saja komponen yang harus ada dalam satu modul ajar? Yaitu ada informasi umum, ada komponen inti, dan yang satu lagi yaitu lampiran. Nah, apa saja yang ada dalam informasi umum? Di sana ada identitas, ada profil pelajar Pancasila, ada peta konsep, juga ada sarana prasarana. Sedangkan yang ada dalam komponen inti yaitu tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, refleksi siswa dan guru. Dan yang ada dalam komponen lampiran yaitu bahan bacaan guru dan siswa, selanjutnya glosarium dan daftar pusaka. Nah, untuk rincian dari setiap hal yang ada dalam setiap komponen yang disampaikan tadi, saya sudah menyiapkan bahan bacaan yang di dalamnya ada lambaran tugas yang akan kita diskusikan bersama. Demikian presentasi dari saya. Ya, terima kasih yang disampaikan pemaparan dari Bu Julin Linda, walaupun singkat, padat. Nah, ini nanti sebenarnya ada tugas yang akan kita kerjakan nantinya, karena waktunya kita terbatas, mungkin nanti di sesi berikutnya kita berdiskusi kembali. Nah, untuk mungkin dari Bapak Ibu peserta ingin ada menanggapi atau mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Ya, izin saya bertanya, Bu. Apa yang membedakan, apa yang membedakan itu di K13 itu ada RPP, ada RPPM atau RPPH, dan kalau kelompok ini kan ada namanya modul ajar. Apa bedanya? Di mana letak perbedaannya? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Sebenarnya, Pak, ya, ini tidak menyangkut bedanya ya. Karena kalau kita lihat tadi dalam komponen-komponen suatu modul ajar, di mana RPP, RPPH, dan sebagainya itu ada terjabar atau masuk di dalam modul ajar tersebut. Jadi kita tidak bisa bedakan, karena dalam modul ajar tersebut ada RPP yang dijabarkan. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih pada Bu Julin Linda telah menanggapi tanggapan pertanyaan dari peserta. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Manajib untuk menyampaikan paparannya dengan durasi waktu 5 menit. Pada Pak Manajib kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Moderator dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya di sini akan memberikan materi tentang karakteristik kurikulum operasional. Tapi di sini saya akan memberikan contoh langsung ke PAUD-nya. Nah, dan bagaimana prinsip pembelajaran PAUD menurut karakteristik kurikulum operasional itu? Yang pertama adalah pembelajaran harus menyesuaikan dengan tahapan perkembangan capaian pembelajaran anak. Nah, kalau di PAUD ini kan fase pondasi. Fase pondasi ya TK atau kelompok bermain itu adalah umur 5 sampai 6 tahun. Maka ibarat rumah, ini kalau pondasi rumahnya kuat ya insya Allah rumah itu akan kuat, tahan dari segala terpaan angin dan sebagainya. Anak juga gitu, kalau fase pondasi ini perkembangannya maksimal, ya ini nanti akan membawa dia untuk ya lebih baik ininya. Kemudian juga ini adalah fase belajar bermain. Anak ini adalah fase belajar bermain.
Jadi perkembangan kompetensi itu akan muncul ketika ada kesempatan anak bermain, sehingga jangan sampai anak-anak itu tidak punya kesempatan untuk bermain. Nanti ini akan berakibat negatif terhadap perkembangan yang dari semua potensi yang akan ada dari anak itu. Kemudian berpikir konkret. Anak itu karena dia masih usia 5-6, dia belum bisa memikirkan yang abstrak. Oleh karena itu dalam pembelajaran berikan contoh-contoh yang nyata. Kalau pepaya misalnya langsung berikan contoh pepaya. Ini akan mendorong dia untuk muncul ya pembelajaran nanti ke berbentuk yang abstrak, tapi harus dirangsang dulu yang dari yang konkret. Yang kedua adalah pembelajaran sepanjang hayat. Nah, prinsip pembelajaran di kurikulum operasional sekolah penggerak ini adalah belajar itu seterusnya, tidak terhenti. Jadi bagaimana membangun sikap anak gemar untuk belajar, ini yang menjadi tugas di dalam kurikulum sekolah penggerak ini. Artinya jangan sampai anak itu takut atau malas datang untuk ke sekolah untuk belajar. Jadi perlu kita kembangkan supaya dia senang, merasa nyaman, sehingga ini dia dianggapnya sebagai suatu kebutuhan yang menyenangkan dan bermakna bagi dia. Nah, jadi ini harus kita pupuk dari sejak dini. Kemudian yang ketiga, prinsip pembelajaran sesuai dengan kurikulum sekolah penggerak di PAUD ini adalah bagaimana mendukung berkembangnya semua kompetensi dan karakter secara holistik. Nah, jadi guru itu adalah bagaimana supaya kompetensi anak itu semuanya berkembang secara optimal dan juga karakter sikapnya itu juga menyatu atau yang disebut dengan holistik. Jadi tidak ada pemisahan antara akademik dan sikap. Jangan misalnya anak ini cerdas tetapi karakternya tidak baik. Berarti ada pemisahan antara akademik dan karakter. Nah, ini tidak diharapkan lagi seperti ini, tetapi bagaimana anak yang cerdas karakternya juga bagus. Kenapa? Karena dalam kurikulum ini dia sudah difokus kepada profil pelajar Pancasila. Ya, ada profil pelajar Pancasila itu nilai-nilai yang ada di sana berketuhanan, melaksanakan ajaran agamanya, kebinekaan global, mandiri, kreatif, ya, dan sebagainya. Nah, ini diharapkan muncul ya dengan secara menyeluruh, tidak terpisah-pisah. Kemudian yang keempat, disesuaikan dengan kontekstual dan sosial budaya lingkungan. Nah, di sini pembelajaran harus menyesuaikan lingkungan sekolah itu seperti apa. Jangan menyamakan semua materi atau konsep pendekatan pembelajaran terhadap anak. Kalau memang lingkungannya di laut, ya tidak masalah. Itu sesuaikan dengan lingkungannya. Misalnya ya, memberikan contoh-contoh pengembangan tentang sekitar laut. Jangan tinggal di pantai, tapi kita berikan kurikulumnya, materi-materinya tentang berkebun. Ini kan tidak nyambung. Nah, jadi ini akan membuat anak lebih tertarik. Kenapa? Karena nyata, apa yang dipelajari itu nyata, langsung dihadapinya ya, dengan kehidupannya. Kemudian yang kelima adalah orientasi masa depan yang berkelanjutan. Nah, pembelajaran itu dirancang ya harus punya kelanjutan, misalnya dari TK ke SD, SD ke SMP, ini harus berjenjang dia, jadi tidak terputus. Dan bahkan sampai dia ke masa depan. Nah, dengan dia belajar mulai dari ini, maka diharapkan masa depannya itu nanti bagus. Kenapa? Karena mulai dari TK sampai perguruan tinggi itu sudah disesuaikan. Artinya baik, apa yang Pak Manajer, waktunya habis. Ya, silakan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Manazir, silakan kalau Ibu ingin menyampaikan tanggapannya atau pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih, Pak. Di sini ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Tadi dikatakan Bapak ada kata holistik, Pak. Maksudnya atau apa yang dimaksud dengan holistik pada pembelajaran? Terima kasih, Pak. Oh ya, begini Bu. Terima kasih Bu pertanyaannya. Holistik itu artinya bisa kita
kemasukan dia terpadu satu kesatuan. Dalam hal ini antara pengetahuan dan karakter itu diupayakan kita memberikan pembelajarannya tidak terpisah. Jadi barangkali itu yang bisa saya jelaskan, Bu. Terima kasih, Bu. Kok Ter-unmute itu. Mana Bu Andi? Pak Ya, ya. Solihin, ya. Ulangi ya. Nah, untuk ini kita masih ada banyak waktu, baru kita gunakan 21 menit. Untuk paparan selanjutnya akan disampaikan Ibu Irawati. Kepada Ibu Irawati kami persilakan. Terima kasih Pak Solihin. Di sini saya akan membahas tentang prinsip asesmen dan asesmen diagnostik. Nah, setelah selesai kegiatan pembelajaran, maka kita akan melakukan asesmen sebagai evaluasi. Di sini 5 prinsip asesmen itu. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Nah, yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pelajaran. Nah, yang berikutnya itu tentang asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini adalah asesmen awal yang harus kita lakukan untuk menggali mengenai informasi mengenai siswa sebelum masuk kegiatan pembelajaran, baik dari kondisi kesejahteraan sosial emosinya, latar belakang, gaya belajar, minat, maupun pemahaman dasar yang telah dimiliki terkait materi yang akan dipelajari. Tanya jawab adalah bentuk yang paling efektif dan efisien dalam melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik kognitif sangat penting dilakukan untuk memetakan mana saja target capaian pembelajaran yang belum tercapai. Kegiatan pembelajaran yang sudah dirancang di awal bisa diubah menyesuaikan hasil rata-rata keseluruhan siswa setelah dilakukan asesmen diagnostik. Siswa yang hasil asesmen diagnostiknya di bawah rata-rata perlu diberikan intervensi atau pendampingan khusus dan tidak perlu mengikuti pembelajaran dengan temannya hingga mencapai kriteria yang ditentukan. Ini aku Mungkin itu saja. Cepet ya. Itu saja yang bisa Yang tadi itu yang kau yang tinggal tentang membaca aja, prinsip yang kurang tadi pembelajaran. yang terakhir ini yang kau kirim. Untuk selanjutnya Yang cepet ya, Nak? ada yang Oke, perlu selalu. ditambahkan atau dipertanyakan, saya kembalikan kepada Bapak Solihin. Terima kasih. Baik Bu, saya Bu mau bertanya. Sebentar, Ibu Mas Dinar. Baik, Ya. terima kasih atas paparan yang disampaikan Bu Irawati. Nah, untuk mungkin ada Bapak Ibu peserta yang ingin menanggapi atau mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih Pak. Adapun yang saya pertanyakan adalah apa yang dimaksud dengan asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif? Oke, terima kasih Pak. Langsung saja saya jawab. Asesmen non-kognitif itu adalah asesmen yang untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional peserta didik. Dia lebih mengutamakan pada kesejahteraan psikologi dan sosial emosi peserta didik, sekaligus juga untuk menilai aktivitas peserta didik selama belajar di rumah dengan tetap memperhatikan kondisi keluarganya. Adapun asesmen kognitif ini untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran peserta didik. Setelah itu untuk mengidentifikasi capaian kompetisi peserta didik. Kirimkan. Hasilnya untuk menjadi dasar pilihan strategi pembelajaran dapat dilakukan dalam remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik. Jawabannya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan jawabannya. Saya kembalikan kepada Bapak Solihin. Terima kasih. Iya, terima kasih tanggapan Bu. yang diberikan oleh Ibu Irawati atas pertanyaan dari Bu Mas Dinar.
Nah, untuk sesi berikutnya, ini mungkin di sesi terakhir, untuk ini kami beri kesempatan kepada Ibu Martina untuk menyampaikan paparannya dengan durasi waktu juga sama 5 menit. Kepada Ibu, kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Adapun materi yang pada saat ini tidak saya paparkan yaitu mengenai profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila, sesuai visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis. Adapun yang dimaksud dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu Bu, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jangan ini lagi Bu. Adapun yang dimaksud beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. A. Akhlak agama. B. Akhlak pribadi. C. Akhlak kepada manusia. D. Akhlak kepada alam. Dan E. Akhlak bernegara. Next. Berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, berkualitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural, dan berbineka dengan sesama, dan refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Next. Bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dan bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Next. Next, Bu. 4. Mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci daripada belajar mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Next. Next. 5. Bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dan mengambil keputusan. Next. Tunggu dulu ya. Baiklah. Waktunya 1 menit lagi ya. Demikianlah materi profil pelajar Pancasila yang boleh saya paparkan.
Baiklah, kepada Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Langsung saja saya akan bertanya dua pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan pelajar Pancasila? Next, pelajar. Nggak ingat aku. Yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Iya, bentar ya Pak ya. Bu Andi, waktu kita masih ada. Oke. Berapa menit lagi, Bu Andi? Tadi sudah ada peringatan, Pak. Sudah ada running. Iya, iya. Ya, mungkin Baik, kita, Bapak Ibu. Nanti kalaupun waktu kita habis dengan sendirinya, IHT ini kita udah berlangsung dengan baik. Nanti kita simpulkan kalau masih ada waktu. Tapi kalau tidak ada waktu, ini dianggap kita selesai. Mungkin Bu Mas Dinar terakhir ada yang kan? Oh, alah. Ada Bu? ya, Ibu Mas Dinar. Ya, nanti di akhir kegiatan kita ada yel-yel. Kalau saya sampaikan sekolah penggerak, kita angkat tangan yes, yes. Ya, Bapak Ibu. Masih ada waktu Bu Andi ya? Ada berapa menit lagi? Ya, tinggal 5 menit, Pak. Nah, ini Bu Mas Dian semana? Ada mau sampaikan? Boleh diselesaikan. Ya kalau enggak yang lain menanggapi. Bu, jawab aja Bu. Waktu kita memang mepet. Dari Bu Linda bisa? Dinar, silakan dijawab. Iya, iya. Silakan yang lain kalau bisa menjawab. Mungkin Ibu itu terlempar tentang profil pelajar Pancasila tadi ya. Nah, intinya mungkin bahwa ada 6 poin pelajar Pancasila. Nah, itu nanti artinya bahwa di dalam proses pembelajaran semua harus tertuju mengarah kepada profil tersebut. Nah, itulah mungkin kira-kiranya hasil dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Mas Dinar. Baik Bapak Ibu, memang kita waktunya terbatas. Mungkin ini kegiatan IHT kita dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk nanti kita terapkan di sekolah binaan kita masing-masing. Dan kalau ada waktu lain kita dapat berdiskusi lagi. Baik, untuk menutup acara ini kita ya dulu ya. Sekolah penggerak. Yes, 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 yes. yes. Sekali lagi ya, sekolah serentak. Sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Yes, yes. Ulangi, sekolah penggerak. Yes, 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 yes. yes, yes. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kepesertaan sertanya. Maka acara kegiatan ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok. Bentar.